Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saya melalui renungan pada hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 6 Mei 2024 dari kitab Markus 4 ayat 39. Demikian bunyinya. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Demikian bunyinya. Judul renungan kita ini adalah Tenang Bersama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dalam perjalanan kehidupan ini kita sering menghadapi yang disebut adalah badai. Badai yang mungkin membuat kita menjadi takut, menjadi bimbang, cemas, khawatir, dan menyusahkan kita. Para murid Yesus di sini tidak mengalami sedikit pun, yaitu perasaan ragu untuk melakukan perjalanan menyeberangi danau menggunakan perahu dengan Yesus. Ketika murid-murid tahu bahwa Yesus ada bersama dengan mereka, tentunya damai masuk ke dalam hati mereka dan rasa takut itu pun hilang lenyap, sebab berlayar dengan Yesus sama dengan berlayar dalam kedamaian. Sekalipun sewaktu badai itu bisa datang kapan saja. Hal demikian kiranya iman kita terus bertumbuh, mengimani kuasa dan segala perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Kuasa Yesus meredahkan angin ribut bukan terjadi hanya sekali, meskipun Alkitab mencatat bahwa hal itu hanya sekali saja. Namun melalui iman kita mengakui bahwa Yesus sering sekali menghentikan angin ribut itu atau badai dalam kehidupan kita. Membawa kita kepada ketenangan yang luar biasa, bahkan kedamaian itu sendiri. Allah itu adalah sumber ketenangan yang sangat sejati. Maka siapapun tidak dapat mengacaukannya karena Allah itu adalah Maha Kuasa, saudaraku. Tentunya bagi orang yang tidak biasa tenang, dia perlu kembali kepada jalan Tuhan dan meminta damai sejahtera yang berasal dari Allah saja. Apapun yang akan terus kita hadapi dan alami dalam perjalanan kehidupan kita, jagalah iman kita, saudaraku, agar rasa khawatir tidak berlebihan dari diri kita. Sebab kita ada dalam satu perahu kehidupan yang dinakodai, yang dipimpin oleh Allah kita sendiri, yang kita imani berkuasa atas segala kehidupan dan alam ini. Ingatlah bahwa Tuhan mampu meredakan angin ribut, suasana yang mencekam sekalipun dan menakutkan dalam waktu yang sangat cepat bisa diubahnya menjadi tenang dan penuh kedamaian. Untuk itu jadikanlah Allah sebagai nakoda di sepanjang kehidupanmu. Tidak ada perkara yang bisa membuat kita khawatir, sebab Dialah yang berkuasa atas segalanya. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita imani bahwa Dialah yang berkuasa atas segalanya, bukan yang lain. Kita bersandar hanya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menyertai, yang melindungi, yang menjauhkan kita daripada mara bahaya. Kiranya iman kita semakin diteguhkan untuk percaya akan kuasa Tuhan tersebut. Tenanglah bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dengan firman-Mu kami merasakan jamahan-Mu Tuhan untuk menenangkan jiwa raga kami dari kepenatan, dari kekhawatiran, ketakutan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Biarlah sebesar apapun goncangan dalam hidup kami,
Kami tidak perlu takut karena Tuhan ada bersama kami. Engkau menjauhkan, menghalaukan segala yang jahat dari kami. Tuhan, ampuni kami bila selama ini kami lebih mengandalkan kekuatan kami, kemampuan kami. Kami jauh daripadamu. Biar dengan firman ini Tuhan, kami belajar untuk semakin percaya kepadamu. Percaya bahwa Engkau yang berkuasa atas segalanya. Bapa di surga, kami mau serahkan hidup kami padamu. Kau pimpin kami dalam menjalankan tugas kami sepanjang hari ini. Beri kami ketenangan dan kedamaian. Engkau peliharalah hidup umat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak sampai yang dewasa, di mana mereka menghadapi segala banyak masalah dalam hidup mereka. Kiranya Engkau sanggup menolong mereka Tuhan. Demikian juga seluruh para hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya mereka boleh bersuka cita menjalani tugas panggilan itu, dan mereka dapat memberitakan firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Kami merasa Tuhan, kami orang yang berdosa, kami mohon pengampunan-Mu, agar kami layak Tuhan meminta, bermohon padamu untuk belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau berikan kepada kami kehidupan yang indah dimanapun kami berada. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Terimalah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah saudaraku firman Tuhan yang telah sampai kepada kita semuanya. Kiranya selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Shalom.